Sampai suatu saat saya merasa tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa Marah. Iya, marah. Dan menyangka gini, dan mengira gini, buat apa sih aku pakai hijab tapi aku masih belum bisa gitu menahan diri. Akhirnya apa? Dibuka lagi. Saya sering bolos karena aku nggak tahu Islam tuh kayak apa gitu. Aku belum mengenal Islam itu sendiri. Even aku udah ikut kajian. Jadi belum tertanam di hati aku kecintaan terhadap Islam itu sendiri. Masih buta lah istilahnya. Jadi masih yang covernya aja yang ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La a'budu ma ta'budun wa la antum Abajada bilari wa ala khairil anam Al-Mustafa taberi Ini mungkin di luar topik ya. Nah, ingin bertanya tentang Palestina. Palestina kan sekarang lagi konfliknya, benar-benar konflik. Nah, dalam waktu yang mungkin sekitar 3 hari sampai kurang berapa hari? 5 hari ya belakang ini. Kan di Palestina itu tempatnya umat muslim yang mungkin imannya di atas kita. Nah, sedangkan kita nih di sini nih gak ada konflik, gak ada permasalahan. Itu kok ya susah itu untuk beribadah, susah untuk iktikaf, susah untuk mendekatkan diri sama Allah. Padahal di sana mereka berjihad mati-matian. Mau ibadah pun mereka Zionis Israel itu melarangnya. Nah, itu apa sih yang membuat mungkin kalau kakaknya berada di posisi tersebut, apa yang Kak Devi ingin rasakan? Mungkin aku emang harus level sama mereka biar bisa merasakan atau bagaimana? Kalau kemarin saya baca nih di postingannya Ustadz Felix, kita ngasih tahu orang yang nggak cinta, nggak akan ada efeknya. Sama ketika kita memberitahukan isu Palestina sama orang-orang yang tidak mencintai Palestina, efeknya apa? Biasa aja. Acuh ya. Biasa aja. Dan bilang, ya udahlah itu kan politik dalam negeri. Padahal isu di Palestina nggak cuman isu politik, nggak cuman isu keagamaan, tapi juga tentang kemanusiaan. Untuk kita membela orang-orang Palestina, kita nggak perlu kok jadi muslim, kita nggak perlu ngerti politik, cukup apa? Cukup jadi manusia. Coba deh kalau kita ngelihat mereka disiksa kayak gitu, terus kita biasa aja, telisik lagi deh hati kita, apakah kita sudah kehilangan fitrah sebagai manusia, atau kita sudah menganggap bahwa Masjidil Aqsa tidak lagi menjadi masjid sucinya umat Islam. Itu ya. Dan mungkin kan di Indonesia ini kan ibadahnya mungkin ada orang yang sudah damai tapi nggak mau ibadahnya. Itu motivasi untuk mereka bagaimana supaya kita nih di Indonesia nggak ada musibah, nggak ada konflik, nggak ada peristiwa yang seperti naudzubillah min dzalik seperti Palestina. Tapi kita seenaknya gitu loh, kita seenaknya ya udah kayak kerja, kegiatan apa kek, tapi melupakan yang di atas. Nah, sedangkan mereka di sana sudah imannya di atas kita, sudah ibadahnya tekun. Kalau masalah ibadah jangan ditanya lagi, karena itu bagaimana cara motivasi mereka agar lebih mengenal lagi untuk ibadah lagi. Sedangkan mereka di sana, saudara-saudara kita yang ingin ibadah pun susah. Gimana menurut Devi? Muhasabah sih. Muhasabah. Muhasabah. Satu kata doang ya. Kemudian, yakin nggak akan ada hari akhir? Yakin nggak ada kehidupan setelah kematian? Karena ada 3 golongan. Ada orang yang tidak yakin, ada orang yang yakin tapi lalai, ada orang yang benar-benar yakin dan mempersiapkan. Yang tahu kita ada di mana di antara ketiga ini, diri kita sendiri. Coba deh rasain, kita tuh ada di posisi mana nih? Kita iman sama hari akhir tapi lalai, atau ya benar-benar mengimani hari akhir dengan utuh gitu. Karena orang yang udah tahu kalau ada kehidupan setelah kematian,
dia akan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal. Karena belum tentu kita masih hidup. Iya. Karena bisa jadi malaikat pejabat Jawa ya bentar lagi mampir kan. Iya. Kan bukannya 70 kali kan dalam sehari kan. Itu juga kenapa Allah merahasiakan kematian kita. Biar apa? Biar kita selalu jaga-jaga setiap hari. Sama kalau misalnya nih kita di lingkungan yang kayak di Palestina gitu ya, kan berjaga-jaga tiap hari dari bom-bom yang Israel itu turunkan gitu. Jadi konflik-konflik Iya. atau permusuhan. Kalau kita berjaga-jaga, apakah malaikat maut itu akan mencabut kita hari ini apa? Kapan gitu? Kita nggak tahu. Kita tahu habis melakukan maksiat Iya, langsung. karena manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Coba deh bayangin, ketika kita mau melakukan maksiat, bayangin kalau saat kita melakukan itu Allah cabut nyawa kita. Gimana tuh? Meninggal dalam keadaan bermaksiat sama Allah dan belum sempat bertaubat. Mengucap syahadat ya belum ya. Gak terpikirkan itu. Karena nafas kita saat ini adalah kesempatan yang Allah kasih. Ingat ya, kesempatan yang Allah kasih itu emang panjang, banyak sekali kesempatan yang udah Allah kasih sama kita. Tapi apakah kita mempergunakan itu dengan baik gitu? Dan lingkungan yang damai, tentram kayak sekarang di Indonesia, gak ada perang gitu ya, itu merupakan suatu privilege buat kita untuk beribadah dengan baik. Sedangkan mereka di sana ingin ibadahnya dengan baik nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bagaimana kita memanfaatkan privilege ini dengan baik? Dan setiap nikmat yang Allah kasih akan Allah hisab nanti. Apa yang akan kita katakan sama Allah ketika Allah nanya? Kenapa ibadahmu seperti itu padahal kamu sudah aku berikan negeri yang makmur, negeri yang tidak ada kerusuhan, di mana kamu sholat gak khawatir kamu akan dijatuhi rudal, gak khawatir kamu akan diusir gitu. Kenapa kamu masih lalai sama Allah? Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan gitu? Lebih ayah irobbikum atukadiban ya. Wah, kayaknya kita bahas suasananya langsung mikir aku ya. Wah, karena ya sebelum ini emang kayak gitu. Jadi banyak orang yang mungkin kerja siang malam, katanya Ustadz Ali Hidayat itu. Percuma kalian kerja pagi siang malam, balik kerja, tidur langsung. Nah, tahu-tahu dapat uang, dapat rezeki, meninggal. Tahu-tahu dapat rezeki, sakit. Kan habis nerima keluar lagi gitu. Kan tujuannya hidup di dunia kan emang ibadah. Iya. Seperti Quran pada surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu kan. Nah, yang artinya apa? Ibadahku hanya untuk Allah dan matiku hanya untuk Allah dan hidupku hanya untuk Allah. Dan itu dibaca setiap kali sholat. Ya, itu dibaca setiap kali. Jadi orang yang nggak mengerti, yang nggak memahami, patut dipertanyakan tuh. Apakah itu hanya sekedar gombalan gitu? Ya Allah, matiku untukmu gitu. Apakah itu kayak gombalan kayak doa gitu kan? Iya, Pak sih. Berarti itu apa yang bisa disimpulkan kayak gombalan ya kepada Allah ya. Jadi kayak sok-sok PDKT lah sama Allah. Padahal Allah tidak bisa dibohongi. Gak bisa. Manusia bisa kita akali, tapi Allah gak bisa karena Allah yang punya akal itu sendiri. Mungkin itu ya motivasinya untuk bermuhasabah satu kata itu. Dan ini terakhir mungkin sesuatu yang di luar topik lagi. Nah, bagaimana Kak Devi ini mungkin suatu saat nanti akan bermimpi tentang Rasulullah selama 1 menit. Mungkin apa yang dirasakan lah. Mungkin apa yang mau diucapkan kepada beliau atas apa yang terjadi di saat ini. 1 menit. Pasti kalau ketemu Rasulullah tuh bakal speechless. Gimana ya caranya mempertanggungjawabkan sama Rasulullah gitu? Tentang umat muslim sudah rusak. Iya, terus ya Rasul. Terus kalau ditanya,
kontribusimu apa untuk umat ini? Apa yang akan kita jawab? Sementara untuk mengatasi diri sendiri saja, kita kadang nggak mampu. Kita egois gitu kadang. Memikirkan diri kita, tapi abai sama sekitar kita. Bagaimana ketika Rasulullah tanya, gimana amanah yang sudah aku titipkan tentang Baitul Maqdis? Itu kan amanahnya Rasulullah. Apa yang udah kita lakukan gitu? Apa yang akan kita jawab gitu sama Rasulullah? Itu Rasulullah aja loh ya. Belum ketika Allah yang tanya sama kita. Gimana? Apa yang sudah kita lakukan? Sekecil berdoa gitu. Sekecil berdoa sama Allah tentang kemerdekaan Baitul Maqdis. Apakah sudah kita lakukan setiap hari gitu? Apakah doa itu selaras sebanyak ketika kita berdoa agar hajat kita tercapai? Lebih banyak mana kita meminta kepada Allah tentang kemerdekaan Baitul Maqdis atau hajat-hajat pribadi kita? Kalaupun sama Rasulullah aja kita nggak bisa jawab gitu ya. Gimana ketika Allah yang nanya? Gimana ketika yang menciptakan yang bertanya? Yang menciptakan Rasulullah yang bertanya? Bisa nggak kita jawab? Kayaknya itu sudah menjadi tanda kalau saat bertemu dengan Rasulullah, aku tidak akan bisa berbicara satu patah kata pun. Karena aku malu tidak bisa melakukan banyak hal untuk umat ini, tidak bisa melakukan banyak hal untuk saudara-saudaraku di Palestina. Mungkin hanya bisa nangis lah ya. Terdiam gitu Iya, ya nangis. Rasulullah gitu. Seperti yang kemarin itu yang kayak demo-demo. Ya. Kita nih bukan dijajah oleh negara asing loh. Kita nih dijajah oleh negara sendiri gitu kan. Nah, bagaimana dengan dengan kejadian Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang sampai saat ini mereka belum damai, dijatuhkan nyawa-nyawa berterbangan gitu. Mungkin nggak bisa dijawab ya, nggak bisa respon ya. Nggak bisa. Berarti hanya bisa merenungi, kayak nggak pantas saja gitu kan, amanah Rasulullah belum kita wujudkan. Aduh, ke bawah lagi. Aduh, ya mungkin itu saja. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan pada Kak Devi. Dan mungkin kalau teman-teman Ahwat yang mungkin ingin hijrah dan ingin memiliki circle yang mungkin ingin circle baik tapi belum menemukan, di mana? Jadi di Bondowoso itu ada komunitas bernama Sahabat Muslimah Bondowoso. Teman-teman bisa kepoin IG-nya @muslimahbws. Ya ada sahabatnya, sahabat muslim. Oh iya, sahabat kok aneh apa? Kok aneh apa? Sahabat Muslimah BWS. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan relasi kita, ukhuwah kita, dan juga meningkatkan keilmuan kita dan wawasan kita. Nah, mungkin teman-teman yang dijauhi bestinya lah bisa gabung sama kami, kita merangkul kalian. Merangkul, Masya Allah. Jadi punya keluarga yang lebih dari keluarga kayaknya. Terus kalau kalian tanya, apakah harus syar'i buat gabung di sini? Nah itu biasanya kan insecure. Biasanya kalau orang-orang Ahwat kalau nggak kerudungan tuh diajak aja, nah itu biasanya. Nah itu gimana itu? Nah, saya pernah dengar di Ustadz saat saya jadi takmir dulu, Ustadz itu bilang, saya itu lebih senang ketika yang datang kajian saya itu ada orang-orang nggak pakai jilbab. Karena kata Ustadz, karena saya tahu yang udah berhijab ini sudah pasti baik gitu, sudah pasti sudah sejalur lah sejalur. Iya. Tapi saya suka ketika ada orang yang tidak memakai jilbab tapi masuk kajian saya karena rasa penasaran mereka untuk belajar Islam gitu. Jadi buat teman-teman, kalau ada teman kita nih yang datang kajian terus gak berhijab,
Gak usah dicibir, itu Hmm. mungkin step-stepnya dia untuk hijrah gitu. Nah mungkin teguran buat kita semua yang buat rawat, gak usah dicibir lah. Jadi orang kalau emang mau dia dan yang cuma sabar menjadi lebih baik, Mbok ya support gitu. Apresiasi kebaikan sekecil apapun yang saudara kita lakukan, even itu cuman berniat aja. Nah niat aja udah harus dianu ya. Iya, udah diapresiasi gitu. Karena apa? Kadang mereka tuh cuman butuh support system. Kalau mereka udah tidak bisa menemukan support system di sana, ngapain aku di sana? Kalau aku aja tuh gak disupport buat jadi baik, malah aku dicibir di sini gitu. Niat awal yang mereka ingin belajar, mereka jadi menjauh. Karena apa? Karena kadang kita merasa diri kita udah lebih baik daripada mereka. Betul yang Kak Rizka katakan kemarin, jangan mencela atau mencibir atau ngomongin komunitas lain. Ya. Bagaimana caranya ya kita harus tergabung kan gitu. Karena Islam itu kan agama toleransi. Kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau sesama, walana a'maluna, walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu gitu. Jadi gak usah kita merasa, oh amalku paling baik gitu. Kamu tuh salah. Enggak gitu. Justru itu yang membuat Islam itu terpecah dari dalam. Karena ya rata-rata begitu kan, yang maksudnya sekali ikut kajian aja udah wah sama sini. Nah itu mungkin harus dinetralisir ya. Jadi bagaimana caranya mengambil hati mereka bukan dengan omongan tetapi dengan tindakan. Iya. Nah berarti kan Besti yang lagi kesepian, yang lagi tidak punya teman dan mungkin hari ini ditinggal oleh temennya, bisa gabung aja ya. Mungkin DM gimana di @sahabat muslimah BWS itu, atau bisa di bm.sahabatumat. Nah itu agendanya apa aja itu langsung? Di sahabat umat. Nah untuk saat ini kita ada kajian pekanan dan start mulai dari minggu ini kita bahas tentang satu kitab Imam Al-Ghazali yaitu Ayyuhal Walad. 1 minggu sekali ya? Iya, 1 minggu sekali. Setiap hari? Tiap hari Ahad jam 9. Sampai? Apanya? Sampai jam berapa maksudnya? Sampai jam 11 ya. Oh, berarti 2 jam ya? Iya, 2 jam. Dan itu mungkin kalau misalkan ada nih akhwat yang memang gak kepingin belajar yang berat-berat dulu, bisa nggak di sini? Kayak mungkin curhat-curhat lah atau apa dasar-dasar lah yang mungkin bisa mereka dapatkan yang paling simple biar bisa menata hati mereka biar kuat itu. Bisa nggak? Bisa banget. Jadi nggak harus belajar yang ekstrim dulu kan. Iya. Gitu. Jadi ditata baik-baik gitu. Bisa. Soalnya Ayyuhal Walad ini adalah apa ya, kitab nasihat gitu, nasihatnya Imam Ghazali ke muridnya. Jadi pembahasannya masih ringan. Masih ringan ya. Iya. Berarti nggak berat-berat banget ya. Kalau berat-berat saya juga nggak kuat. Iya. Sama-sama kalau banget. Baik, mungkin itu dulu sering-sering hari ini, sering-sering pada kali ini. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang boleh nanya di komen di bawah ya, nanti siapa tahu anak pribadi saya Raffi bersama Kak Devi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di medsos ya gitu. Jadi siapa tahu banyak orang bondowoso yang mungkin mencari kan. Nah, jadi kebingungan gitu dengan adanya media seperti ini, siapa tahu bisa membuka pintu mereka lihat-lihat TikTok. Wah, kayaknya nih ada nih komoditas yang bagus ya, bisa tuh. Nah, mungkin nanti bisa dihubungi media-media yang aku taruh di bawah link. Baik, syukur jazakallah khairan sekali lagi buat Kak Devi sudah membagi kisahnya yang cukup unik ya tentang hijrah, mungkin tentang peristiwa yang insya Allah akan diijabah bertemu Rasul nanti. Bagaimana caranya, mungkin siap nggak kita gitu, bertemu baginda Rasulullah SAW, dan bagaimana caranya kita untuk menjadi lebih baik, muhasabah diri dari kita ke masa depan. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Sahabat Muslimah BWS, dan apa tadi? bm.sahabat.umat. bm.sahabat.umat. Nah itu. Jadi siapapun yang boleh silakan DM Instagramnya 2 akun itu. Kajian rutin minggu jam 9 sampai jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.